Salam otomotif dimanapun Anda berada ya. Ada motor pit starter kasar KZL K25. Untuk generasi yang masih produk awal ini dia masih pakai dinamo starter. Untuk elektroniknya dia memiliki dua perubahan antara kode ECU K46 ya dan K25. Nah ya, terus K46 dipasang K25, K25 dipasang K46. Apakah PNP bisa langsung dipasang? Tidak, ada pengolahan ya, yang tentu dia nggak PNP. Ini yang mau kita coba belajar di sini ada di kabel boxy ring. Nah, boxy ringnya kabelnya kurang lebih 30 cm. Untuk jumlah sikringnya ada double fuse, double sikring, relay starter atau bending starternya seperti ini, letaknya berdampingan dengan baterai. Nah, nanti yang akan kita coba belajar di sini kabel apa saja yang terangkai tersusun di boxy ring ini. Pit injeksi starter kasar KZL K25 2013-2014 akhir. Kalau untuk susunan di boxy ringnya ini mau kode ECU K25 maupun K46 itu sama. Yang berbeda itu di elektroniknya ECM ini sendiri ya. Alhamdulillah ini tepatnya di tanggal 15 bulan 3 2025. Sudah menginjak Ramadan ke-15 Ramadan. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mudah-mudahan diberikan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Jumlah kabel yang di area boxy ring ini yang kita ambil dari porosnya ini, terhitung dari double fuse nya ini. Kalau kita lepas ini fuse nya, kita angkat ke atas, terus ini kita tekan dulu. Oke. Kabelnya ada, hitung dulu ya, dari sikring 10 ampere atau sikring pendukung, sikring sub, dan satunya sikring main. Kalau ibaratnya ini tulisannya udah hilang, misal ini tulisannya udah hilang, sampai bisa lihat dari kabel yang warna merah double, yang satu ada leresnya, ini yang strom utama. Kalau yang ada coklat hitamnya ini strom pendukung. Kita hitung 1, 2, 3, 4 yang di bios ya. Kemudian yang di bending 5, 6, 7, 8. Masa 1, 9, 10, 11. Tak ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Naiknya juga berarti 11 kan gitu. Kalau di sini 11 ya pasti di sini juga 11. Ya. Nah, paham ya? Nah. Terus ini kabel apa saja? Nah, ini kita belajar, kita sharing, tidak ada rasa ingin meminteri. Wong kita juga ya belajar ini, sinau bareng-bareng. Yang jelas ini yang ada topinya ini yang mau masuk ke plus aki warna merah, yang hijau ini masanya yang terkait dengan masa rangka, dia masih dikuatkan lagi di masa mesin. Oke. Yang di plus aki ini ada double kabel, yang satu jumbo gede, yang satu merah kecil. Sekarang kita akan belajar secara umum. Kan ini aki mbok pasang, berarti ini masanya masuk ke minaki, kemudian masuk soket. Dari sini akan dibagi menjadi dua,
masuk ke min mesin penguatnya, kemudian ada juga yang terangkai di rangka. Nah, yang di pendek starter atau relay starter. Nah, ini ada kabel merah polos yang berasal langsung dari plus aki. Kemudian ada merah leres putih gede. Ini langsung masuk ke bagian dinamo starternya. Ya, masuk ke brasnya tuh. Ada dua kabel kecil. Kabel warna hitam leres putih atau hitam belang-belang putih, black white. Ini tegangan output 12 volt setelah Anda lakukan kunci kontak plus. Kemudian untuk kabel warna kuning leres hitam atau yellow black, ini masanya. Yang jelas hitam ini plusnya yang berasal dari output kunci kontak, yang kuning leres hitam ini masanya. Karena relay starter atau pendek starter ini adalah penghubung. Berarti di sini karena dia kakinya 4, ada istilah 30, 87, 86, 85, kira-kira seperti itu. Nah, kalau 30-nya yang jelas yang gede ini yang jalur langsung dari plus aki. 87-nya yang jelas yang mau masuk ke dinamo starter merah putih. Kemudian 85 86 itu kan bisa dibolak-balik. 85 kita anggap saja saklar. Nah, anggap aja saklar, atau bahasa saklar itu pasti ada output 12 volt setelah dilakukan kunci kontak. Nah, ini kemudian satunya massa. Nah, tapi beda lain, motor ini massa relaynya atau massa pendek starternya masih bekerja sama dengan ECM. Gunanya untuk pengaman ketika motor ini sudah dinyalakan, sudah hidup, ada orang mencet tombol startermu, starternya tidak akan bisa berputar. Beda halnya dengan ketika switch remnya sudah bocor ataukah sudah dilangsungin. Tindak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keamanan agar si dinamo starter tidak akan berbenturan. Ketika pinion starter akan melontarkan hubungannya dengan flywheel di bagian engine, ya, biar nggak tumburan. Nah, terus masanya ini didapatkan dari ECU. Tak ulangi, hitam leres putih 12 volt plus berasal dari outputnya kunci kontak. Kemudian kuning leres hitam didapatkan dari ECM berupa massa. Ya, ini plusnya ECM didapatkan dari tombol starter. Tombol starter bekerja sama dengan switch rem. Ya, paham di sini ya. Terus tinggal sikring. Sikringnya kan ada dua. Kalau ibaratnya ini tulisannya udah hilang, sampai bisa melihat bahwasannya di sini ada sikring utama dan sikring pendukung atau sikring sub atau strom pertama. Yang jelas kalau merah versus merah ini berarti arus gedenya, berarti sikring utamanya. Ya. Selain daripada itu, sisanya berarti sikring pendukung. Karena sikring ini fungsinya untuk pengaman. Ini sudah diukur untuk nilainya, spek kemampuannya, ya, dengan rumus segitiga Veer. Oke. Terus yang di sikringnya, nah, sikring utama atau sikring main. Sikring ini fungsinya berat banget. Yang jelas satu, untuk penahan, pengaman sistem pengisian, karena sistem pengisiannya masih diamankan melewati jembatan fuse 15 ampere. Kemudian kalau sikring yang 10 ampere sub ini didapatkan dari relay kelistrikan. Sekarang kita akan lontarkan arusnya.
di sini di sikring 15 ampere ini ada kabel warna merah polos ya, merah polos, ada lurik-luriknya putih ini artinya plus standby yang didapatkan dari plus aki langsung. Ki plus aki, anggap aja ini ada akinya nih, dari plus aki langsung masuk ke 15 ampere. Nah, dari situ akan keluar kabel warna merah laras putih lewat soket. Dari sini nanti akan dibagi menjadi dua posisi. Yang pertama masuk ke kiprok atau ke regulatornya, guna untuk sistem pengisian. Jadi ketika motor itu hidup, kiprok sudah bekerja merubah arus AC dan DC. Dari kiprok masuk ke aki. Dari kiprok akan mengeluarkan arus DC-nya setelah terjadi pengolahan. Keluaran dari kiprok kabel warna merah laras putih. Set. Masuk kaki untuk sistem pengisian, diamankan oleh sikring 15 ampere. Nah, kabel warna merah laras putih ini juga nanti masih di jumper satu biji saja, masuk ke relay kelistrikan atau relay kaki 4. Guna relay ini untuk doping full kelistrikan yang ada di panel full speedometer yang terkait dengan listrik yang ada di speedometer. Merah laras putih ini untuk standby di relaynya juga. Jadi keadaan kontak mati, sikring 15 ampere sudah bisa aktif menyalakan arus listrik. Tapi arus listrik belum bisa dikeluarkan ketika orangnya belum melakukan kunci kontak. Sekarang perputarannya, anggap aja ini ada aki ya. Set. Dari sini mesin hidup, keluaran kiprok DC di kabel merah laras putih, set, masuk sini lewat soket, set. Dari sini masuk ke aki untuk siklus pengisian suplai aki, diamankan sikring 15 ampere. Nah, di tengah-tengah kabelnya merah laras putih ini di jumper satu untuk standby relay kelistrikan, supaya relay ini bisa beraktivitas dan bekerja. Setelah itu kita akan bahas di sikring 10 ampere atau sikring sub. Kabel warna merah laras kuning ini outputnya yang didapatkan dari relay kelistrikan plus. Nah, di relay ini ada standby 12 volt merah putih, ada output 12 volt, ada di kabel warna merah kuning. Nah, berarti dia kalau ada output 12 volt dari relay, berarti dia ada massa. Lah, massa relay ini didapatkan dari ECU juga. Paham ya? Nah, di relay ini ada kabel 4, yang jelas satu merah laras putih standby, satu merah laras kuning tujuan yang memasuk ke sikring 10 ampere. Kemudian ada kabel hitam, itu untuk kinerja pendukung relay, output 12 volt setelah dilakukan kunci kontak. Terus masanya didapatkan dari ECU, biasanya hitam putih. Kalau ECU-nya kelenger di jalur masanya, ya listrik yang nggak nongol. Nah, setelah dikontak, arus listrik yang ada di relay ini, yang jelas satu standby merah laras putih, setelah dikunci kontak arus hitam masuk sini, masanya dari ECU sudah ngirim ke sini. Secara umum dia akan menghubungkan tujuannya ke sikring dengan kabel merah laras kuning. Keluarannya ada di kabel posisi hitam laras coklat atau black brown, ini masuk ke instalasi pendukung kebutuhan speedometer. Paham ya? Jadi kalau kita ambil datanya,
Dari mana kabel warna merah polos bintik putih ini? Dari plus aki langsung. Untuk jembatan pengisian dan jembatan kebutuhan kelistrikan. Merah res putih ini berasal dari kiprok untuk suplai pengisiannya. Selain daripada itu, di sini di merah putih ini di tengahnya di jumper di relay kelistrikan untuk standby lirik kelistrikan. Ketika di lirik kelistrikan ini sudah ada standby, kemudian orang yang uji kontak ada 12 volt output, berarti dia harus butuh massa. Massa relay itu didapatkan dari ECM. Setelah itu, relay akan bekerja mengirimkan datanya. Data apa? Data tujuannya. Tujuannya plus keluarannya dari relay ada di kabel merah leres kuning masuk ke sikring pendukung 10 ampere. Baru dia akan meluncur keluar di kabel hitam leres coklat, kemudian masuk ke set speedometer. Nah, kalau relay starternya ini yang kabel kecil yang kita bahas tentunya, karena yang gede ini yang polos merah gede dari plus aki, gede merah putih langsung ke dinamo melewati brush. Ada dua kabel hitam polos, ada bintik ulang-uling putih. Ini yang jelas pembagian output dari kunci kontak. Yang ini juga nanti di jumper banyak bagian termasuk di ECU dan termasuk di relay. Langsung dia. Kemudian massa relay ini didapatkan dari ECM atau ECU. Aslinya pergerakan relay starter KZL ini sudah diterapkan di motor sebelumnya yang memiliki pinion, ya. Misalkan ada di bit karbu maupun vario, jadi massa di relay ini didapatkan dari CDI kalau di motor karbu. Itu sudah dipelajari di situ. Kemudian karena dia sudah PCM FI, itu juga diterapkan dengan tujuan biar tidak berbenturan ketika mesin dihidupkan. Beda halnya dengan motor-motor yang memiliki one way, tidak memiliki pinion starter dan flywheel starter. Ketika mesin hidup dipencet tombol masih bisa nyala karena dia tidak mungkin berbentur karena dia gerak one way. Tapi kalau dia pakai pinion ini, ketika motor hidup pencet tombol starter, ketika si switch rem maupun si jalur ECU, khususnya massa dari ECU yang masuk ke pendik sudah dilangsungkan, khawatirnya ketika selip kita mencet tombol starter, starternya desing, dia akan lumbur. Banyak persepsi negatif yang akan disebabkan dari kejadian tersebut. Gitu saja ya, mudah-mudahan sekelumit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pecinta otomotif dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan bulan suci Ramadan, tetap semangat, sampai jumpa dan sampai ketemu di video berikutnya.